Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk pemirsa YouTube kita ya, pada kesempatan kali ini kembali saya ketemu sama Ustadz Masad Bakhari SH MPD ya. Depannya ada Ustadznya, ada Dokter Andesnya begitu ya. Agar 4 ya. 4. Ya nggak apa-apa Ustadz. Yang jelas pada kesempatan kali ini setelah kita kemarin ya berbicara tentang kejujuran begitu ya. Kok ada terbetik di dalam pikiran kita, dalam kepala kita bahwasannya kita harus membahas satu hal yang kayaknya memang ini ada di dalam hadis, tetapi ada orang yang cuek terhadap masalah ini ya. Terus kemudian ada orang yang konsen sekali dengan serius masalah ya? seperti ini, sampai ada kajian tentang itu, sampai ada orang yang bicara khusus Dajjal. Yang lain nggak mau gitu ya. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu hal ya yang bertautan dengan Dajjal itu begitu ya. Nah, kalau pada kesempatan yang lalu kita ngomong tentang kejujuran ya, kayaknya ada respon banyak juga Ustadz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat, yang penting begitu ya. Ya, Ustadz, kalau kita bicara tentang Dajjal gitu ya, ini kita bicara tentang masa depan yang kita sendiri ya belum pasti mengalaminya. Iya kan? Belum pasti mengalaminya karena apa? Itu adalah masa yang akan datang, the next time. Dan itu kapan kan? Ya, itu relatif ya. Rasulullah sendiri aja bilang bahwa aku dan kiamat itu seperti ini Ustadz ya. Iya, itu dekat. Itu katanya sudah dinyatakan 14 abad tahun yang lalu ya. Bener, tapi sampai sudah sekarang dekat. juga. Sampai sekarang belum gitu. Tapi dekatnya seperti apa kita juga nggak ngerti ya. Dajjal itu juga hal yang demikian. Tapi insya Allah Dajjal itu bukan cuma cerita Ustadz ya. Bukan legenda, bukan cerita ya. Bukan cerita fantasi yang kira-kira nanti akan terjadi dan tidak pernah terjadi begitu ya. Ya, bahasa gaulnya itu fiktif ya, bukan cerita fiktif, tapi ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan sekarang Ustadz, kalau kita sebelum ngomong tentang Dajjal terlalu jauh, ya kita bicarakan dulu tentang ciri-ciri fisiknya, seperti apa sih Dajjal itu, agar kita sedikit kenal lah sama beliau. Nggak tahu kita mengalami atau tidak kan, kita nggak ngerti, tapi yang jelas kita harus tahu. Iya, di hadis riwayat Muslim ya. Ya kalau kita sendiri sih ya termasuk Pak Hari dan pemirsa kan penasaran kan. Iya, sosoknya itu kan nggak ada yang tahu. Betul. Kalau nggak diberitahu oleh Rasulullah. Secara fisik Rasulullah menjelaskan innahu sabun, ya sesungguhnya Dajjal itu adalah sosok pemuda. Qototun, sabun qototun, ya ainuhu qaimatun. Sosok pemuda yang keriting rambutnya, yang buta mata sebelahnya. Dijelaskan di situ mata sebelahnya itu mata sebelah kanan Mas Ari. Itu. Tapi ini ya bukan semua orang keriting terus kemudian jadi Dajjal. Enggak juga ya. Ini bukan rasialis kita, tapi ini kita mengatakan sesuatu yang datangnya dari Rasulullah SAW. Jadi jangan tersungging yang rambutnya keriting. Nggak itu. Dan itu anugerah loh rambut keriting. Orang yang lurus saja pengen keriting.
Tapi anehnya orang keriting juga pengen lurus. Pengen lurus. Itulah manusia. Manusia. Ngeluh, Pak, ngeluh. Halua. Iya, iya. Innal insana khuliqa halua itu ya. Ngeluh, suka ngeluh. Gitu. Iya. Gini. Dijelaskan lagi oleh Nabi, saya menggambarkan Dajjal itu adalah seperti Abdul Uzza bin Qotod. Nah, usabbihu bi Abdil Uzza ibnu Qotod, gitu. Sesungguhnya aku menggambarkan, wahai umatku, bahwa Dajjal itu seperti Abdul Uzza ibnu Qotod. Nah, jadi berarti Rasul itu menggambarkan memang ada sosok pemuda yang sama dengan pemuda yang ini, yang Dajjal ini, begitu. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi di situ, maka faman ro'ahu minkum, maka barang siapa yang melihat Dajjal itu di antara kalian semuanya, apa sunnahnya kata Rasulullah? Falyaqra alaihi, maka bacakan kepada Dajjal itu yang kamu melihatnya. Pas ketika kamu melihat dan ketika dia lewat, maka bacakanlah Fawatiha suratil Kahfi. Maka bacakan permulaan surat Kahfi. Itu nanti sampai di ayat 10. Jadi antara ayat 1 sampai ayat 10. Nah, itu idza awal fityatu ilal kahfi. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusada. Itu ayat yang ke-10 di antara awal-awal surat Al-Kahfi. Iya. Kemudian oleh Rasulullah dijelaskan Dajjal ini keluar dari innahu yakhruju min khalla. Khalla'in. Khalla itu tempat yang sunyi. Baina Syam wal Iraq. Tempatnya itu antara Syam dan Iraq. Yang tadi perlu juga diperjelas. Jadi wilayahnya ya wilayah antara Syam dan Iraq. Kemudian oleh Rasulullah, Dajjal ini itu fa'asa yaminan wa'asa simalan. Dajjal ini merusak dari kanan dan merusak dari kiri. Masya Allah. Intinya itu kalau kita ingin tahu gambarannya itu memang upayanya sangat luar biasa. Gitu. Itu sudah sampai pada sifatnya, Ustaz. Iya. Yang tadi pertama adalah gambaran fisiknya. Ini termasuk menggambarkan juga sifatnya. Betul. Sifatnya itu merusak. Gitu ya. Kalau sudah tahu sifatnya seperti itu dan sosoknya seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, "Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ya kita Pak Ari, semua pemirsa, ya, itu disuruh oleh Rasulullah, usbutu, berpegang teguhlah. Artinya tetapkan keimananmu. Makanya di dalam doa itu kan yang Pak Hari dan kita semua kalau pemirsa juga baca itu kan, ya muqallibal qulub sabbit usbutu, itu kan sabbit qalbi. Tetapkan hatiku ya Allah. Kata Rasulullah, wahai hamba-hamba semuanya, hamba-hamba Allah, kata Rasulullah, kalau sudah melihat sosok tadi, fisiknya Dajjal, dan tadi juga sifatnya tadi ya, Masya Allah. Maka itu oleh Rasul mengatakan, faya ibadallah usbutu, maka tetaplah kamu untuk jaga apa? Imanmu. Sabit qalbi ala dinik. Jangan sampai kamu tergelincir lalu kemudian sampai murtad. Diajak sama Dajjal yang ngerusak dari kanan kiri tadi, kita ikut. Seperti itu. Iya. Jadi kita sudah tahu ciri fisiknya, kita sudah tahu sifatnya, begitu ya. Dan sekarang kita berarti kan sifatnya memang ngerusak kan? Iya.
Terus kemudian yang kita ketahui lagi adalah kan begini Ustadz, dalam kehidupan ini sebaik-baik orang itu pasti ada yang membenci, gitu ya. Orang sebaik apapun seperti Rasulullah SAW yang kita hormati juga itu, pembencinya banyak, begitu ya, gitu. Terus kemudian seburuk-buruk orang, gitu ya, iblis. Itu bukan dari orang. Tapi juga seburuk-buruk orang ya sama dengan iblis kan, sama. Itu banyak juga mereka yang membelanya begitu ya. Jadi sebaik-baik orang ada yang membencinya, seburuk-buruk orang pun ada yang membelanya dan menjadi pengikutnya. Begitu. Nah, sekarang kita akan berbicara. Kalau kita sudah tahu orang-orang Islam, terus kemudian orang-orang mukmin, ya, itu tahu bahwasannya ketika ketemu sama Dajjal ini kan, Dajjal ini buruk, begitu ya. Dajjal ini perusak, ya. Terus kemudian kalau dari hadis yang lain, dari tontonan lain juga saya tahu di sini ada kafir, ada jidatnya ya, di jidatnya. Ada. Kok ada juga orang-orang yang mensupportnya, ada di belakangnya, mengikutinya, jadi pengikutnya. Siapa saja mereka itu? Gitu loh. Yang urutan prioritas pertama itu nggak ada yang lain yang layak dan itu masuk pada urutan yang pertama, Pak. Tentunya orang Yahudi. Orang Yahudi, karena ya memang itu Allah memang hampir rata-rata yang dijadikan nabi dan rasul itu kan memang dari orang Yahudi. Tapi saat itu memang ya benar-benar masih bersyukur, masih bagus lah orang-orang Yahudi itu ya. Dan memang pinter orangnya. Pinter orangnya. Hanya saja lama-lama kemudian disalahgunakan. Kepinterannya itu disalahgunakan. Saya kira itu tidak hanya juga orang Yahudi loh, Mas Ari. Kita sendiri atau siapapun bisa kalau sudah mulai naik daun, sudah mulai pinter, gitu ya, menganggap orang lain nggak ada artinya. Gitu ya. Itu kan penyakit itu. Atau sombong ya istilahnya. Iya sombong. Dan dijelaskan orang Yahudi ini pengikutnya Dajjal itu ya memang ya karena tidak mau mensyukuri karunia kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Bukan berarti kemudian orang Yahudi jahat semua loh, Mas Ari. Enggak Orang Yahudi yang baik, yang beriman pada Allah justru itu lebih takut sama Allah. Itu Davidu miyad dam'i, meneteskan air mata karena apa? Takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah Yahudi yang memang jelek gitu. Iya. Jadi tidak semua Yahudi gitu. Jadi ini pengikut ini memang Yahudi yang memang kafir. Memang ingkar, memang dia tidak mau bersyukur sama Allah, bahkan dia melawan Allah. Iya. Jadi itu pokoknya dia gak senang dengan kebenaran. Enggak senang. Dan itu diperjelas lagi di surat Al-Maidah ayat 64. Kullama auqadu naran lil harb. Mereka itu senangannya menyalakan api peperangan. Sukanya memang selalu perang. Memang realitanya kan begitu. Provokator, ngompori orang agar orang ini sama ini perang bermusuhan begitu ya. Iya. Ini Yahudi yang tidak beriman, Yahudi yang buruk. Tapi oleh Allah tetap fa'ahullah. Tapi Allah kemudian memadamkan mereka. Coba kalau Allah tidak memadamkan, Pak, mungkin sudah hancur tatanan dunia ini. Karena olah dari Yahudi itu yang pertanyaan Mas Hari, pengikut kan? Siapa pengikutnya? Pengikutnya Dajjal ya ini.
Yang pertama itu ya. Yang pertama, iya. Kemudian di situ memang dijelaskan lagi Al-Maidah yang 82. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Untuk memperkuat kok bisa jadi pengikutnya Dajjal, memang karena sifatnya ini kita perkuat lagi. Kata Allah, kamu akan temukan orang yang paling memusuhi orang beriman. Kan orang Yahudi yang kafir ini berarti kan? Iya, Yahudi yang Dajjalnya juga ditulis di hadis. Tadi kafir. Iya, ada kafir. Ya. Sudah ada jelas tulisan begitu. Iya. Tapi tetap aja diikuti gitu ya. Iya. Kamu akan temukan orang yang paling memusuhi orang di dunia ini adalah orang Yahudi terhadap orang beriman itu. Dan siapa lagi? Dan orang yang musyrik pada Allah itu juga memusuhi orang-orang yang beriman. Siapakah orang musyrik? Ya tentu orang Yahudi dan juga orang-orang di luar Yahudi yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ini yang non muslim. Jadi orang-orang yang kafir seperti itu. Jadi ini adalah suatu penggambaran bahwasannya bangsa Yahudi yang ingkar kepada Allah itu digambarkan sebagai bangsa yang selalu membuat kekacauan di muka bumi ini, gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang ini, gitu ya. Yang pertama pengikut Dajjal kita sudah tahu, ya dia adalah orang Yahudi. Ya. Terus kemudian yang kedua, Ustadz. Yang kedua itu setan dan jin. Jin di sini masih ada dua kubu, ya. Ada jin Islam, tapi ada jin kafir. Nah, yang masuk di sini nih, nggak mungkin itu jin Islam. Iya. Jadi kalau kita bicara jin, Mas Hari, itu masih ada dua versi. Ada sama dengan orang manusia ini loh, Mas Hari. Ada yang mukmin, ada yang enggak mukmin, ada yang kafir. Jin juga begitu. Nah, yang jin di sini ini yang pengikutnya Dajjal itu tentu siapa tadi? Setan dan jin itu yang tadi yang ingkar sama Ustaz, dua-dua ini kan makhluk gaib, Ustaz ya. Kita nggak ngerti setan itu siapa, jin itu siapa, Ustaz. Kok ada setan dan jin? Setan itu dibuat dari api. Kemudian jin juga seperti itu. Tapi setan itu selama-lamanya kan sudah divonis. Ya kan? Oh, anak buahnya iblis. Anak buahnya iblis. Kalau dia memang sudah apa? Memang sudah ingkar ya. Sudah jalannya memang pengennya ke neraka. Iya, gitu. Sudah divonis karena apa? Sebenarnya kan tidak divonis untuk dilaknat, dikutuk. Tapi karena dia merasa sok kuat, sok hebat, sok lebih baik. Lalu oleh Allah resikonya itu tadi diberi sanksi. Kemudian kamu ya karena tidak nurut sama aku, kata Allah, ya kamu dikutuk itu tadi. Sedangkan jin, Mas Hari, enggak. Ada jin yang kafir, ada jin yang mukmin. Itu dikuatkan oleh Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu penguatnya. Kenapa kok menyebut jin? Jadi ini tidak jin yang pengikut Dajjal. Dan tidak laku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi ada jin yang pengikut Dajjal, ada manusia juga yang pengikut Dajjal, ada jin yang ibadah kepada Allah, ada manusia yang ibadah kepada Allah. Iya. Ya itu ya, kita baru tahu antara jin dan setan itu. Kalau setan udah pasti dia. Sudah pasti. Terus kemudian kalau jin itu masih ada dua versi. Gitu, ya. Nah, jin yang di sini ini pengikut siapa? Pengikutnya Dajjal tadi, seperti itu. Iya. Jadi dua makhluk ini tentunya dengan senang hati mereka mengikuti Dajjal, mendukung, mensupport. Dengan tenaga pikiran, dengan dana, dengan kekuatan teknologinya,
Iya, iya. Yang kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi, ya tentunya itu kita rasakan. Kalau Dajjal yang asli mungkin belum muncul, Mas Ari, masih disimpan oleh Allah. Di mana tadi? Antara Syam dan Irak. Jadi ini nanti muncul, dan itu ada penjelasan lagi di hadis Rasulullah, itu masih dibelenggu dengan rantai. Iya, masih dirantai, Mas. Saya main kepengen yo gak ero sean sih. Iya, nggak bisa, nggak tahu. Disembunyikan itu Masian oleh. Dan sebenarnya dia sudah berontak mau keluar. Ya. Tapi Allah belum, masih menyimpannya begitu ya. Masih di tempatnya belum diizinkan. Dan kapan itu kita juga nggak tahu ya. Iya, seperti itu. Iya. Jadi nggak bisa dibayangkan kalau satu saat jin dan setan itu keluar semua untuk mendukung Dajjal, dan Dajjal keluar, betapa kuatnya dia, Ustaz. Apalagi didukung lagi sama Yahudi. Kalau dua saja ini muncul, itu sudah sudah bingung kita, Ustaz. Iya. Dua saja yang mendukung ini. Ya, the next kita masih ada pendukung-pendukung yang lain. Dan itu kan kita rasakan realitanya, Mas Ari ya. Jadi Rasul itu ternyata Masya Allah, ya maklum ya, karena dia kan setiap statementnya Rasul itu kan bukan berdasarkan hawa nafsu. Tapi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jenengan yang lebih apal malah. Ustadz Hari dan tidaklah hawa itu yantiku dan tidaklah Rasulullah itu mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, kecuali itu lewat wahyu, dipandu wahyu. Jadi Rasulullah itu memang perilakunya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu memang dipandu lewat wahyu. Makanya jangan nggak ngikut sama Rasulullah. Betul, Ustaz. Ya, ittiba katanya kan, bahasa kerennya kan ittiba Rasul. Iya. Dan walaupun mengikuti Rasul kan juga bisa beda paham. Jangan dibenturkan. Kadang-kadang itu. Maka saya sejak lama nggak pernah itu mendukung orang yang suka membentur-benturkan. Podo Islami wegeran. Oke, baik, Ustaz.